Assalamualaikum semuanya. Apa kabar sahabat Bimba? Alhamdulillah tetap semangat terus belajar. Perkenalkan, nama saya Dea Chandra Disti, biasa saya dipanggil Dea. Hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang konsep kebahagiaan dan konsep pembelajaran. Berikut akan saya jelaskan konsepnya ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep kebahagiaan. Apa itu bahagia? Siapa yang harus bahagia? Kapan kita harus bahagia? Bagaimana cara kita bahagia? Dan sebagainya. Yuk, mau denger kan? Oke, langsung aja ya. Apa itu bahagia? Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang, tentram, dan bebas dari segala kesusahan. Kenapa sih kita harus merasa senang? Karena ketika kita merasa senang, otak, hati itu akan membawa kita ke hal yang positif, sehingga apa tujuan hidup kita bisa tercapai. Siapa sih yang harus bahagia? Yang harus bahagia adalah semua orang, baik itu bayi, balita, anak kecil, remaja, dewasa, bahkan lansia. Semua orang harus merasakan bahagia agar tujuan hidup mereka bisa tercapai. Lalu bagaimana caranya kita biar bisa bahagia? Caranya dengan mensyukuri apa yang udah Allah kasih buat kita, melakukan apa yang kita suka tanpa dipaksa siapapun. Itu pasti menjadi kebahagiaan tersendiri buat kita. Dan kita bisa mencapai satu tujuan yang memang belum kita capai. Pasti kalau sudah tercapai kita bisa merasakan kebahagiaan itu sendiri. Kira-kira kapan kita harus merasakan bahagia? Ada yang tahu nggak? Ya betul, kita harus merasakan bahagia setiap saat, setiap waktu, setiap detik kalau bisa. Jadi kalau kita udah merasa bete, capek, pusing, sedih, kita harus mencari hal-hal yang bisa bikin mood kita balik dan bikin kebahagiaan itu muncul. Untuk apa sih? Ya biar hidup kita tuh tujuannya tuh bisa tercapai satu persatu. Biar sekeliling kita pun dapat positif vibe untuk ikut merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran. Apa itu belajar? Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari tahu hal-hal yang belum diketahui. Kemudian dihubungkan dengan suatu hal lainnya yang berkaitan. Di Bimba, siapakah yang wajib belajar? Yang wajib belajar adalah orang dewasa, motivator, orang tua, bukan anak-anak. Kenapa sih harus belajar? Untuk menambah ilmu, wawasan, sehingga kita mampu menjalani dan melewati setiap hari atau setiap proses yang kita lalui. Dengan belajar, mungkin kita bisa mewujudkan ambisi atau cita-cita kita terdahulu yang belum sempat kita wujudkan karena tidak ada waktu ataupun terlupa. Di mana dan kapan kita harus belajar? Dimanapun dan kapanpun kita harus belajar, karena belajar itu bukan selalu tentang buku, bukan selalu tentang harus duduk di bangku dan menulis. Tidak seperti itu. Belajar harus mencangkup suasana yang menyenangkan agar tidak merasa bosan dan selalu ingin mengulang belajar seperti itu.
Belajar juga bisa dilakukan dimanapun, bisa di dalam ruangan, bisa di luar ruangan, karena setiap apa yang kita lihat itu bisa menjadi pengetahuan baru yang belum kita ketahui. Jadi itu bisa menjadi contoh pembelajaran yang baru. Dampak positif belajar dimanapun dan kapanpun, kita mampu menambah pengetahuan dengan mengetahui hal-hal baru yang kita temui di dalam maupun di luar rumah. Banyak sekali yang dapat kita pelajari di luar maupun di dalam rumah. Salah satu contoh pembelajaran di dalam rumah yaitu anak bisa belajar dari kebiasaan-kebiasaan orang tua di dalam rumah. Contohnya seperti merapikan tempat tidur tiap pagi, atau memberi salam kepada yang lebih tua, dan banyak hal lainnya yang bisa dipelajari di dalam rumah. Contoh pembelajaran di luar rumah yaitu membuang sampah pada tempatnya, nengok kanan kiri ketika ingin menyeberang, berkata baik kepada orang lain, dan masih banyak hal lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.